warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiwin Novia, guru SD Negeri 1 Botoran dan calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tulungagung. Kali ini akan melaksanakan wawancara dengan kepala sekolah saya tentang dilema etika dan bujukan moral. Baik, Bu Susi. Saya Bu Susiana, Kepala Sekolah SDN 1 Botoran, siap mengadakan wawancara tentang dilema etika dan bujukan moral. Oke. Pertanyaan yang pertama, Bu, bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah panjenengan? Selama saya di sini, bujukan moral belum ada, belum pernah terjadi. Tetapi kalau dilema etika, ya suatu saat terjadi, ada gangguan yang keputusannya harus kita ambil untuk bisa diterima oleh semuanya, ya baik guru, murid, dan warga sekitar sekolah. Banyak kejadian dilema etika, tetapi tidak begitu penting atau tidak begitu mengganggu, tapi satu dua harus kita bahas supaya mendapatkan hasil yang lebih baik. Baik, bagaimana selanjutnya Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bu? Ya, pertama-tama pendekatan ke anak dulu. Apa kasusnya, apa masalahnya, sehingga anak itu bisa kita mengerti apa maunya, apa keinginannya, apa sebenarnya yang menjadi latar belakang dia melakukan itu. Lalu ke orang tua siswa. Setelah ke orang tua siswa, cross check ke wali kelasnya, ke guru kelasnya. Tapi itu secara sendiri-sendiri dulu, tidak dipertemukan langsung. Lalu kita rapatkan ke dewan guru. Tetapi kalau memang kasusnya itu sangat penting atau sulit diambil keputusannya, ya kita kembali ke anak lagi bersama orang tuanya. Kalau perlu diketemukan dengan wali kelasnya. Oh, iya. Kemudian dari yang pertama tadi pendekatan dengan siswa, kemudian dengan wali murid dan dewan guru. Dari ketiga aspek tersebut, mana Bu yang jenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Yang kemungkinan yang paling mendalam itu dari jawaban anak, sebab anak sendiri memiliki keinginan yang kemungkinan berbeda dengan keinginan kita sebagai orang tua. Tapi senyampang itu baik, senyampang itu benar, ya tetap dari. Bu, baik, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah Ibu alami? Dari anak sendiri, kadang kemauannya tidak sesuai dengan apa kehendak para orang tua. Lalu dari orang tua sendiri, kadang dia membela putranya. Terus bapak ibu guru karena jumpa dengan siswa yang penuh dilema itu hanya beberapa jam saja, ya kadang tidak sesuai dengan jawaban anak itu sendiri. Maka ya harus diketemukan sebaiknya, di cross checkkan supaya sama pendapat kita untuk kemajuan anak itu sendiri. Oke. Baik, ketika memiliki sebuah kasus dilema etika, apakah ada jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus tersebut? Apakah ada misalkan Anda langsung menyelesaikan di tempat pada waktu itu, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa Bu yang biasanya dengan lakukan? Kalau masalahnya sederhana, bisa langsung diselesaikan setelah kejadian. Tetapi kalau membutuhkan waktu lain, biasanya di hari Sabtu ada waktu luang, anak-anak yang memerlukan binaan khusus ya bisa dijadwalkan di tiap hari Sabtu. Tapi kalau yang pasti setiap selesai masalah itu bisa lebih baik langsung diselesaikan. Baik Bu, kemudian faktor-faktor yang selama ini mempermudah dalam pengambilan keputusan panjenengan dalam kasus dilema etika itu apa Bu, kira-kira faktor yang mempermudah? Mempermudah, kalau anak itu langsung bisa, ya katakanlah disayang atau bagaimana dibujuk supaya ya dia mengeluarkan pendapatnya dan dia pokoknya merasa dimenangkan lah menurut usia anak itu. Saya rasa faktor pendukung utamanya anak itu sendiri. Lalu
wali kelasnya juga Ya. sangat mendukung, terlebih orang tuanya. Lebih Itu orang saja tuanya. yang bisa memperlancar. Oh, gitu. Baik, yang terakhir Ibu, bagaimana pelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Anda ketika mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika di sekolah? Ya, secara pribadi anak itu akan menjadi lebih baik, mengikat persatuan dengan teman-temannya. Lalu untuk guru-guru lebih mendekatkan prioritasnya ke anak supaya anak itu tidak egois, tidak mau menang sendiri. Dan bagi saya pribadi sebagai kepala sekolah, untuk berjalan lancar pembelajaran di sekolah ini, kerukunan itu yang nomor satu. Jadi tidak ada masalah. Jadi karena ada beberapa masalah, akhirnya kita bisa mengambil kesimpulan atau ya gunalah faedahnya, kita menjadi semakin erat, akrab, semakin bersatu. Baik Bu Susi, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan pada sesi wawancara pada pagi hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Udin Novia, guru kelas 2 SD Negeri 1 Buturan. Kali ini saya akan melakukan sesi wawancara bersama pimpinan sekolah SD Negeri 1 Tetek dengan Bu Elvi. Monggo. Terima kasih, saya dari SDN Negeri 1 Tetek selaku kepala sekolah. Monggo Bu Wiwin, apa yang dibutuhkan nanti akan saya bantu semampu saya. Terima kasih. Baik Bu Elvi, bagaimana Anda mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kejutan moral di sekolah Anda? Terima kasih Bu Wiwin ya. Menurut saya ini yang dilematik ini yang terlalu banyak ya. Maksud saya kejadian-kejadian yang berhubungan dilematika ini memang banyak sekali kita jumpai, terutama ya ini karena saya ada di lembaga sini, yang saya bicarakan nanti lembaga sini. Keputusannya untuk dilematik ini saya biasanya harus musyawarah dulu ya, dengan orang-orang yang berkepentingan, diantaranya juga komite, wali murid, warga seluruh dari SDN 1 Tetek, Bapak Ibu Guru selaku pembina, juga anak-anak yang barangkali mengalami dilematika ini. Sedangkan untuk rujukan moral, Bu Wiwin ini saya rasakan saya selama di sini kurang lebih 1 tahun, jadi 1 tahun, kelihatannya saya belum menjumpai yang rujukan moral. Mohon maaf barangkali karena guru-guru saya, warga sekolah saya bekerja apa adanya, sehingga hal-hal yang sekiranya menyimpang berusaha kita untuk menghindari. Apa dulu? Baik, kemudian bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan? Terima kasih. Kalau hal semacam itu berarti kita berbicara dengan dilematika dulu ya. Nah, sementara untuk kebijakan moral kita abaikan dulu karena saya tidak pernah menjumpai hal ini di SD sini ya. Kalau untuk dilematika ini di SD Tetek sangat banyak sekali karena kita ada 2 ronde masing-masing jenjang ya, sehingga saya di sini kelasnya sangat besar sekali, siswanya banyak sekali dari berbagai kalangan, dari ekonomi yang bawah sampai ekonomi yang tinggi, dari binaan keluarga yang sederhana sampai yang tidak sederhana, artinya yang semuanya serba cukup. Nah, di sini kita menghadapi banyak anak yang punya kepentingan. Artinya, mereka merasa benar dan minta perlindungan di sekolah, sementara yang kelompok banyak juga minta perlindungan terhadap sekolah ini. Sehingga kita biasanya cara menanggulangi hal semacam ini itu kita menyesuaikan kejadiannya dulu. Kejadiannya ada juga anak yang nangis-nangis, katakan dia minta sekolah di sini padahal dia itu sudah sekolah di tetangga. Saya perlu menghubungi kepala sekolah yang lama, kemudian dengan guru-guru yang dituju di sini, kita rundingkan bersama agar
anak tersebut merasa nyaman di sekolah ini, teman-temannya juga merasa nyaman untuk menerima dia. Ini salah satu contoh ya Bu Yudi. Sebenarnya contohnya banyak sekali. Nah, ini caranya saya menanggulangi di antaranya. Baik, berarti kemudian langkah-langkah untuk pengambilan keputusan dari dilema etika tadi, apa yang harus dilakukan? Terima kasih. Biasanya kalau ada masalah yang demikian itu saya pasti pendekatan kepada anaknya. Anaknya biasanya saya panggil, saya ajak omong-omongan dulu, apa maunya dia, kemudian kelompok besar itu tadi juga apa maunya. Masing-masing kemudian saya panggil orang tuanya, saya ajak omong-omong, putra-putrinya itu inginnya begini loh. Sehingga saya sekolah sini perlu bantuan dari wali murid mereka. Kalau saya menghadapi hal semacam ini, bagaimana putra-putri jenengan agar sekolah di sini menjadi nyaman, kerasan dengan bapak ibu guru di sini, sehingga musyawarah itu perlu dipecahkan dulu. Ada anak yang minus, yang individu, ada anak yang kelompok, yang semuanya ingin dibimbingi oleh sekolah ini. Dengan cara itu saya harapkan nanti semuanya komponen dari sekolah ini, unek-uneknya, inspirasinya bisa kita tampung semua demi kemajuan anak. Itu dulu salah satunya. Jadi berarti dari yang pertama tadi, dari pendekatan anak, yang kedua adalah orang tua, dan kemudian adalah dari kepala sekolah. Kemudian dari yang efektif itu yang mana Bu? Dari yang anak, orang tua, atau keputusan yang diambil dari kepala sekolah atau bersama dengan guru? Kita biasanya menggabungkan gitu antara kepentingan individu, kemudian kepentingan orang tua, kepentingan guru, dan kepentingan kita bersama. Kalau saya tidak ada yang lebih berat dan sebagainya, saya harus melihat macam dilematikanya dulu, sehingga mana yang perlu saya ambil untuk kebaikan semua. Intinya adalah kita harus musyawarah dulu untuk menyelesaikan agar tercapai kepentingannya semuanya bisa bersatu, bisa kita satukan. Kalau saya disuruh menjawab mana yang dicandongi lebih yang efektif, saya kira saya harus meninjau lagi jenis dilematikanya, macamnya bagaimana begitu. Tetapi ini sebagai pengalaman saya ini Bu Windy. Pengalaman saya biasanya itu justru dari anak yang paling banyak. Saya pertimbangkan itu hati anak. Jadi kalau kita orang tua, kepala sekolah, bapak ibu guru hanya mungkin penunjang saja, penunjang saja. Apa yang dimau anak, semoga nanti bisa tercover. Apa saja yang menjadikan sebuah tantangan dalam mengambil keputusan dilema etika tadi? Tantangannya pastinya ada Bu. Tantangannya juga bermacam-macam. Kadang anak itu tidak jujur, ini terus terang ya, kadang itu anak tidak jujur, sehingga kita memang membentuk semacam teknik atau trik khusus biar anak-anak itu berkata apa adanya, apa yang dia mau. Terus selama ini Bu Wiwin itu kita biasanya kalau ada masalah itu berawal yang memberi laporan biasanya guru kelas yang lebih tahu. Setelah itu saya omongan dengan guru kelas, kita mulai memanggil anak-anak, kemudian orang tua, dan setelah itu dari hasil kami dengan orang tua, guru, dan wali murid, kita nanti perlu membicarakan dengan dewan guru. Bagaimana kalau kita menghadapi dilematika ini, karena semua punya kepentingan di sana. Anak-anak yang bimbing tidak hanya guru kelasnya, nanti dia ketika naik kelas akan dipegang oleh guru lain, sehingga minimal guru-gurunya tahu karakter anaknya masing-masing. Sehingga di sini kita memang perlu sangat perlu sekali penjadwalan itu, mengingat juga orang tua kita di sini itu mayoritas bekerja, sehingga dia pun jadwal-jadwal itu pasti bisanya pagi sekali. Diingatkan dulu dari saya, Bu. Selanjutnya, apakah ada cara yang bisa mempermudah ketika mengambil keputusan ketika ada kasus dilematika? Terima kasih ya Bu Wiwin. Untuk yang menunjang, saya kira dari warga sekolah ini kalau mendukung
baik itu bapak ibu guru, kemudian wali murid, itu saja sudah cukup. Mereka mendukung kita, ayolah kita berangkat bersama-sama untuk menyelesaikan problematika anak-anak ini, karena anak-anak ini tidak bisa dilepas dari orang tua. Mengingat anak-anak kita itu kita bimbing di SD ini kan hanya maksimal paling 5 jam. Sisa waktu selanjutnya 19 jam itu dia dipegang oleh wali murid atau orang tuanya masing-masing. Kalau di sekolah sini sudah kita didik dengan baik, ketika dia pulang tidak dilanjutkan oleh orang tua di rumah, saya yakin saya juga tidak akan berhasil. Sekolah ini sebaik-baiknya program kita, kalau wali murid tidak mendukung, orang tua tidak mendukung di rumah, saya kira juga sulit. Terima kasih. Dari saya itu dulu. Terima kasih. Dari dilematika tadi, apa kira-kira yang menjadi pembelajaran yang bisa kita petik? Terima kasih Bu Wiwin, karena kita itu ngopeni banyak anak, banyak karakter, ya itu tadi juga sudah saya jelaskan dari berbagai kalangan ya. Kalangan itu tanda kutip, ada yang dari pihak ekonominya, ada yang pendidikan orang tuanya, ada yang latar belakang macam-macam lah Bu Wiwin, latar belakang terutama yang bagi anak yang minoritas mungkin ya, minoritas yang orang tuanya dikatakan tidak berhasil, artinya tanda kutip ya, tanda kutip di sini tidak berhasil itu barangkali dari kalangan broken home ya. Ini juga perlu kita perhatikan walaupun dia hanya minoritas. Nah dari sana itu dari pengalaman-pengalaman anak-anak yang berbagai macam ini barangkali yang perlu kita petik di sini. Marilah Bapak Ibu guru, juga warga sekolah semuanya, orang tua juga semuanya lah, elemen dari sekolah itu tahu apa yang dimau anak-anak, sehingga pembelajaran kita mulai dari kegiatan kita baik ekstra intrakurikuler maupun pembelajaran yang mendukung anak-anak kita sinkronkan ya. Kita sinkronkan dengan kurikulum juga kemauan anak-anak. Jadi kita setidaknya di sekolah itu berusaha untuk menciptakan anak-anak merasa nyaman, aman, dan senang di sekolah ini, sehingga harapannya yang terakhir tentunya dengan lingkungan yang demikian prestasi anak-anak akan meningkat. Itu Bu Wiwin dari saya ya. Mungkin dari sekolah-sekolah yang lain, lembaga-lembaga yang lain pasti juga begitu. Terima kasih. Kalau ada yang kurang, saya minta maaf Bu Wiwin. Baik Bu Elvi, terima kasih atas sesi wawancara pada pagi hari ini. Semoga nanti dapat bermanfaat